Assalamualaikum, saya Daud. Saya akan uh, menjelaskan tugas yang diberikan oleh guru pembimbing saya, yaitu ada 4 soal. Saya akan menjelaskan keseimbangan pasar, pajak, minimisasi, dan maksimisasi tanpa batas. Tugas yang pertama adalah keseimbangan pasar. Nah, saya membuat soal di sini fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh sebagai berikut ini. Nah, dari sini fungsi permintaannya itu yaitu 6 min 3P dan fungsi penawarannya min 4 plus 3P. Lalu kita masukkan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. 6 min 3P sama dengan min 4 plus 3P. Lalu pindahkan. Nah, ini min plus 3P pindah ke sini jadi min 3P, yang 3P ini turun ke bawah jadi min 3P. Lalu 6-nya ini pindah ke sini jadi yang awalnya positif jadi negatif, jadi min 4 min 6. Nah, lalu min 3P nah di sini jadi min 6P, sedangkan min 4 kurangi 6 jadi min 10. Nah, setelah itu P nya sama dengan min 10 bagi min 6, yaitu P nya sama dengan 1,6. Nah, setelah ini kita substitusikan. Nah, P nya kita kan sudah ada kan 1,6. Lalu fungsi permintaannya, lalu kita masukkan fungsi permintaannya 6 min 3P. 6 min 3P karena tadi P nya sudah ada 1,6, kita masukkan 1,6. Nah, 3 kali 1,6 hasilnya 4,8. Lalu 6 kurangi 4,8 yaitu 1,2. Hasil Q-nya yaitu 1,2. Oke, kita lanjut ke pemisah. Pemisah yang pertama yaitu dari fungsi permintaan dulu. Nah, fungsi permintaannya yaitu 6 min 3P. 6 min 3P sama dengan 0. Kan di sini Q-nya 0 kan, Q sama dengan 0. Jadi 6 min 3P sama dengan 0. Min 3P sama dengan min 6. Nah, kenapa ini min 6? Karena 6 di sini kan positif pindah ke sini jadi negatif. Nah, lalu P-nya sama dengan min 6 per 3P. Nah, min 6 bagi 3P yaitu P-nya itu adalah 2. Hasilnya adalah 2. Lalu kita mencari Q-nya. Nah, kan kita sudah ketemu. Nah, lanjut ke pemisah yang kedua. Nah, di sini P sama dengan 0. Lalu P 6 min 3P yaitu 6 min 3P kali P-nya itu 0 kan. Nah, kita masukkan 0 ke sini. Lalu min 3P kali 0 yang hasilnya 0 kan. Nah, di sini 6 kurangi 0 hasilnya 6. Nah, di sini Q-nya sama dengan 0, sama dengan 6. Nah, untuk pemisah yang kedua yaitu dari fungsi penawaran. Fungsi penawaran Q kan. Nah, kita masukkan fungsi penawarannya di sini. Q sama dengan 0. Jadi min 4 plus 3P sama dengan 0. Bukan min ya. 3P sama dengan 4. Nah, P-nya sama dengan 4 per 3P. 4 bagi 3P sama dengan 1/3. Ya, P-nya di sini adalah 1/3. Lalu kita pemisah yang kedua dari fungsi penawaran. P sama dengan 0. Lalu kita masukkan fungsi penawarannya. P sama dengan min 4 tambah 3P yaitu min 4 tambah 3 kali 0 karena P-nya sama dengan 0. Nah, 3 kali 0 sama dengan 0. Min 4 plus 0.
Q sama dengan min 4. Nah, jadi Q-nya yaitu min 4. Lalu kita lanjut ke kurvanya. Kita membuat kurva. Nah, di sini ada sudut P, sudut Q, sini Q, di sini P lagi. Nah, kita masukkan dari yang P-nya dulu, price. Nah, price yang pertama yaitu 1,6. Kita masukkan ke sini 1,6. Lalu yang kedua yaitu 2 kita masukkan ke sini. Karena positif jadi jalur sini. Lalu yang ketiga yaitu 1,3. Nah, kita masukkan di sini karena lebih kecil dari 1,6. Kemudian Q-nya yang pertama yaitu 1,2. Nah, tapi 1,2 harus sejajar dengan 1,6. Nah, kita simpan di sini. Lalu di sini Q yang kedua yaitu 6 sejajar dengan 2, berarti kita simpan di sini. Nah, lalu di sini ada Q-nya yang ketiga yaitu min 4. Karena min kita nggak mungkin disimpan di sini. Nah, lalu minnya di sini. Lalu kita gariskan kan 1,6 harus sejajar dengan harus sejajar dengan 1,2. Lalu 2 harus sejajar dengan 6. Nah, di sini min 4 harus sejajar dengan 1,3. Nah, ini adalah keseimbangan pasar dari fungsi penawaran dan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, ini soal yang kedua yaitu pajak. Nah, soalnya yaitu fungsi permintaan dan penawaran akan suatu jenis barang tertentu ditujukan oleh persamaan QD sama dengan 6-3P dan QS sama dengan min 4 plus 3P. Setiap barang yang dijual dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar 20,00 rupiah per unit. Nah, tentukan apa saja. Yang pertama yaitu keseimbangan pasar sebelum dan sesudah diberlakukannya pajak. Yang kedua yaitu besar pajak yang dibebankan kepada konsumen dan produsen. Yang ketiga yaitu total penerimaan pajak oleh pemerintah. Nah, di sini diketahuinya apa saja ya? Diketahuinya yaitu QD yaitu fungsi permintaannya yaitu 6-3P. Lalu QS atau fungsi penawarannya yaitu min 4 plus 3P. Nah, dan di sini ada pajak yaitu tadi 20,00 rupiah per unit dipersenkan jadi 20%. Lalu kita masuk ke soal yang pertama yaitu sebelum dan sesudah pajak. Nah, untuk sebelum pajak kita masukkan QD dan QS-nya. QD-nya yaitu 6-3P sama dengan QS yaitu min 4 plus 3P. Nah, di sini pindahkan min 3P ke sini jadi min 3P min 3P. Sini 6 pindah ke sini jadi min 4 min 6. Nah, min 6P sama dengan min 10. Karena ini min sama min jadi min 10. Di sini min 3P dan min 3P jadi min 6P. Nah, P-nya yaitu 10 per 6. P sama dengan 1,6 karena min 10 bagi 6. Nah, kita sudah ketemukan P-nya untuk di sebelum pajak. Nah, lalu kita substitusikan P sama dengan 1,6. Nah, lalu kita masukkan QD-nya atau fungsi permintaannya 6-3P. 6-3P-nya yaitu 1,6. Lalu kita masukkan 1,6 kali 3 kali min 3 yaitu min 4,8. Nah, 6 kurangi
4,8 yaitu 1,2. Nah, di sini Q-nya yaitu 1,2. Jadi, keseimbangan sebelum pajak yaitu P-nya 1,6 dan Q-nya yaitu 1,2. Nah, kita masuk ke setelah pajak. Nah, setelah pajak itu kita sebelum menghitung QD dan QS aksennya, kita menghitung QS aksennya dulu. Nah, untuk rumus QS aksen kita masukkan QS dulu. QS-nya yaitu min 4 tambah 3P. Nah, P min 20. Nah, min 20 ini dari mana? Ini adalah pajaknya yaitu 20% kan. Nah, lalu kita turunkan ini 80 dari, kan awalnya ini min 4 kali P jadi min 4P. Min 4 kali 20 jadi min 80 gitu. Lalu kita turunkan lagi, kita kurangi 3P kurangi min 80 hasilnya 77P. Nah, lalu di sini kan sudah diturunkan. Ya, ini hasilnya ini adalah QS aksennya. Nah, kita masuk ke sesudah pajaknya. Kan kita sudah menemukan tadi QS aksennya. Lalu kita masukkan rumus QD sama dengan QS aksen. QD-nya 6 per 3P. 6 min 3P sama dengan min 4P tambah 77P. Nah, kita pindahkan 77P ini positif, pindah ke sini, pindah ruas jadi negatif. Min 77P min 3P turun ke sini. Nah, lalu min 4P turun dari atas. Lalu min 6 ini dari 6. Karena 6-nya positif, pindah ruas ke sini jadi negatif. Nah, min 77 kurangi 3P jadi min 80. Min 4P kurangi 6 jadi min 10. P-nya yaitu min 10P bagi min 80P. Hasilnya P aksen yaitu 0,125. Nah, lalu kita substitusikan di sini, teman-teman. Substitusikan karena P aksennya sudah ketemu 0,125. Lalu kita masukkan yang QD-nya 6 min 3P sama dengan 0. Salah, ternyata P-nya yaitu ini kan P aksen. Nah, 6 min 3 kali 0,125. Hasilnya 3 kali 0,125 yaitu 0,375. Nah, 6 kurangi 0,375 yaitu 5,625. Hasilnya Q aksen yaitu 5,25. Jadi keseimbangan setelah pajak yaitu P aksennya 0,125 dan Q aksennya 5,625. Pajak konsumen. Nah, kita masuk ke pajak konsumen yaitu soal yang keduanya. Pajak konsumen. Nah, pajak konsumen itu yaitu P aksen kurangi P. P aksennya 0,125. P-nya yaitu 1,6. Nah, hasilnya yaitu min 1,475. Lalu pajak untuk produsen yaitu total pajak kurangi hasil dari pajak konsumen yaitu min 1,475. Nah, pajaknya 20 kan, kurangi min 1,475 yaitu hasilnya 21,475. Lalu yang ketiga yaitu total pajak untuk pemerintah. Nah, total pajak untuk pemerintah yaitu pajak kali Q aksen. Nah, total pajak 20, Q aksennya yaitu yang ini 5,625. 20 kali 5,625 yaitu 112,5. 112,5. Nah, ini
hasil pajak pemerintah. Nah, yang ketiga ada soal minimisasi, dimana AVC sama dengan C per Q sama dengan 1/3 Q kuadrat min 3 Q plus 10. Nah, di sini to AVC sama dengan 2 Q per to Q sama dengan 3/3 sama dengan 0. Nah, 2/3 Q sama dengan 3. Jadi Q-nya di sini adalah 4,5. Lalu to kuadrat AVC per to Q pangkat to Q kuadrat yaitu 2/3 sama dengan 4,5. Nah, MC dapat dibuktikan dengan cara yaitu to TC per to sama dengan Q kuadrat min 6Q plus 10. AVC sama dengan 1/3 kuadrat Q kuadrat min 3Q plus 10. Nah, lalu kita masukkan MC-nya dan AVC-nya. Nah, di sini Q kuadrat min 6Q plus 10 dari MC ini. Kemudian 1/3 Q kuadrat min 3Q plus 10 dari AVC ini. Lalu kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi Q kuadrat min 6Q plus 10 min 1/3 Q kuadrat plus 3Q min 10. Nah, jadi 2/3 Q kuadrat min 3Q sama dengan 0. Q 2/3 Q min 3 sama dengan 0. 2/3 Q sama dengan 3. Nah, berarti Q-nya sama dengan 4,5. Nah, soal yang keempat adalah maksimisasi tanpa batas. Soalnya yaitu Y sama dengan 160X tambah 160X2 tambah 4X1 X2 min 10X1 pangkat 2 min 12X1 pangkat 2. Nah, kita pindahkan ke persamaan pertama, yaitu to Y per to X1 sama dengan 160 plus 4X2 min 20X. Nah, ini persamaan pertama. Lalu kita menghitung persamaan keduanya. Persamaan keduanya yaitu 160 plus 4X min 24X2. Nah, ini persamaan kedua. Lalu kita cari persamaan ketiganya. Nah, kita masukkan yang persamaan ke-1 dan keduanya. 160 plus 4X2 min 20X sama dengan 160 plus 4X1 min 24X2. Lalu kita pindah ruaskan ke kiri. 160 plus 4X2 min 20X min 160 min 4X1 plus 24X2 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan dengan cara coret dulu yang sama, itu 160. Nah, 160 dan 160. Nah, 4X2 kali 24X2 yaitu 28X2. Lalu 20X kali 4X1 yaitu 24X, karena di sini min, jadi turunkan min sama dengan 0. Lalu pindahkan 28X2 min 2X1 sama bagi 2. Jadi 28X2 bagi 2 14X2. 24X1 bagi 2 12X1. Nah, ini untuk persamaan ketiganya. Lalu kita substitusikan dengan cara persamaan 3 dan ke-1. Kita masukkan persamaan ketiga dan ke-1-nya. 160 plus 4X2 min 20X1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan ke-1-nya kan, ini. Lalu 160 plus
X1 min 20 X sama dengan 0. Nah, lalu kita jumlahkan 12X min 20X1 sama dengan min 8. Nah, 160 kita turunkan. 160 sama dengan 8X1. Kita bagi 8. Karena 160 bagi 8 yaitu 20. 8X1 bagi 8 habis, tinggal X1-nya saja. Nah, jadi X1-nya sama dengan 20. Ini substitusi 3 ke 1. Ini untuk persamaan keempat. Lalu kita substitusikan 4 ke 3. Nah, kita masukkan 14X2 sama dengan X1. 14X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 20. Nah, karena si 14-nya jadi sini 20 per 14. Jadi hasilnya X2 sama dengan 1,42. Nah, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu 160X1 plus 160X2 plus 4X1X2 min 10X1 pangkat 2 min 12X2 pangkat 2. Nah, 160 jadi X1 nya kan tadi 20 ya. Nah, plus 60 X2 nya tadi 1,42. Terus masukkan semuanya seperti yang tadi, dan ini adalah hasilnya. Terima kasih.